Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Brigadir Nurdianto Maulana di channel YouTube Maulana Drikbe. Nah, pada hari ini, tepatnya hari Minggu ya, seperti biasa. Nggak seperti biasa sih. Nah, pada kali ini saya akan berbagi sedikit ya, bisa dibilang tutorial sih ya, bagaimana, karena gini, banyak yang nanya, terutama kawan-kawan, bagaimana sih bro, bagaimana sih bang, bagaimana sih pak cara cara mencari udahlah itu terserah kalian lah ya, cara mencari handphone yang hilang ya, yang hilang bisa jadi hilang terjatuh atau lupa naruh di mana ya. Bagaimana caranya? Di video kali ini saya akan mencoba berbagi yang saya tahu bagaimana caranya dengan menggunakan alamat email dan handphone tentunya. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman melihat video ini sampai dengan selesai ya. Ntar lu ayah baru pulang kerja nih, jangan klik dulu. Jadi ini baru pulang kerja, langkah baiknya cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu menggunakan hand sanitizer. Lebih bagusnya menggunakan air mengalir sih, cuman ya sebelum masuk ke rumah lebih baiknya nih pakai hand sanitizer dulu yang di rumah. Dingin di pak kan? Dingin. Iya dingin ya. Jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai. Oke. Lagi ngapain tuh bang? Ini buat kopi. Buat kopi kok itu di tangannya diasap-asepin gitu? Wih, kok banyak kali asapin kopi. Dan matang belum di sini? Belum sih. Oh, belum, ntar lagi. Tapi tadi ini mau buat tutorial masalah handphone. Oh iya. Sahabat ya. Tadi, oh iya, tutorial tentang mencari handphone ya, menggunakan email ya? Oh iya. Bentar dulu lah buat kopi bentar nih. Bisa buatnya? Bisa lah. Masa? Enak nggak? Enak lah, kalau ngopi nggak enak gitu. Kopiku inspirasi. Yuk, ke depan kita. Waduh, sob, ya, ntar ngopi bentar ya. Aduh. Jadi, ini langsung aja nih. Tadi sebenarnya pulang kerja, tadi siang, mau langsung saya buat tutorial cara mencari handphone yang hilang menggunakan alamat Gmail dan tentunya handphone. Cuman karena entah nggak kecapean sih, gitu nengok bantal, gitu nengok kasur, rasanya pingin rebahan aja. Jadi kebablasan bangunnya sore. Waduh, sore tidur lagi. Malam udah gelap. Oke sob, di konten ini saya akan berbagi kepada para sahabat ya, untuk mencari perangkat handphone yang hilang, tanda kutip, bisa jadi lupa taruh di mana, atau jatuh, atau disembunyikan oleh teman. Nah, jadi saya menggunakan cara ini untuk mencari handphone yang lupa taruh di mana
atau jatuh atau tertinggal atau bahkan disembunyikan oleh, kalau di rumah bukan teman ya, anak ya, disembunyikan oleh anak. Biasaan kalau anak biasa kan main game tuh pakai handphone, jadi karena takut handphonenya diambil lagi oleh ayahnya jadi dia nyembunyikan. Yang pertama teman-teman cukup mudah. Teman-teman silakan masuk ke Google Chrome ya, masuk ke Google Chrome. Di situ ketik saja cari perangkat saya. Nah, nanti waduh, wifi lagi nge-lag. Nah, nanti di situ akan ada beberapa, temukan ponsel Anda atau langsung ke Google Play Store ya, ke Google Play Store. Nanti akan diarahkan menginstal aplikasi. Kebetulan saya telah menginstal aplikasi ya, menginstal aplikasi cari perangkat saya melalui Google Play Store. Jadi ini langsung aja saya tekan, dan jangan lupa login sebagai tamu. Ini kebetulan ya. Jadi saya menginteli ya. Menginteli istri saya ya, di mana biasanya tuh kalau pulang lama-lama tuh kemana gitu. Jadi saya jadi intel melalui aplikasi ini. Enggak, bercanda ya, langsung aja login sebagai tamu. Di sini saya menggunakan alamat email istri saya. Enggak. Jadi di sini ya kebiasaan tuh kalau ya istri sering lupa taruh handphone di mana. Sama, saya juga gitu. Lupa taruh di mana, apalagi di silent kan, naderingnya digetarkan. Itu kan bahaya itu. Jadi dengan aplikasi ini, walaupun itu silent tapi harus hidup ya handphonenya dan tersambung oleh jaringan internet ya. Walaupun itu lagi silent, ketika kita masuk ke alamat email dan password, tentunya ingat password ya. Jangan nggak ingat password. Nanti nggak ingat password, gimana loginnya coba ya. Nah, ini kan langsung tuh diarahkan. Kebetulan ini handphonenya di sini, jadi seputaran sini. Jadi kita bisa lihat di sini nama perangkatnya apa, baterainya berapa persen lagi, jaringan menggunakan apa. Nah, di sini banyak pilihan. Di sini ada putar suara. Itu putar suara ketika kita mencari handphone tadi mungkin tidak tahu taruh di mana, bisa dilakukan dengan cara ini, putar suara. Nanti akan terdengar dering dan kita bisa mendengarnya kalau itu di seputaran dekat-dekat sini. Tapi kalau itu misalnya jauh dari tempat kita, jatuh misalnya, atau bahkan hilang dan dijumpai dengan orang lain, itu kita bisa menggunakan, tekan saja ini ya, tanda handphone ini, dan ini kita akan diarahkan ke Google Map. Nah, Google Map ini nanti kita diarahkan dan langsung saja kita akan mengetahui tuh di mana perangkat handphone kita, lokasi di mana, apakah dekat-dekat sini, apakah jauh. Langsung kalau kita mau mencari handphone itu, tekan saja mulai. Nah ya, nanti akan secara otomatis akan diarahkan ke handphone itu, mencari rute terbaik ke arah, lalu Anda akan sampai di tujuan. Asisten Google, ke arah, nanti Anda akan diarahkan sampai ke tujuan. Biasa itu asisten Google. Nah, kebetulan ini di seputaran sini, jadi ya akurat lah, 99,99% akurat. Tapi dengan syarat handphone itu harus aktif. Tapi kalau nggak aktif belum saya coba sih. Yang saya coba ketika handphone itu aktif, itu akan saya menggunakan aplikasi ini dan terhubung ke jaringan ya. Kalau terhubung ke jaringan ya saya rasa itu nggak jadi masalah, karena kan sekarang kan apalagi di zaman dengan media sosial sekarang ini kan pasti lebih diutamakan pakai data.
ketimbang uang bensin kan gitu. Apalagi kok di rumah rebahan kan. Ini akan diarahkan ke situ. Nah, oke, kebetulan di sini. Oke, selesai. Dengan cara ini selesai. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Dan selanjutnya putar suara ya. Iya, putar suara. Nanti kok ketika kita putar suara itu akan terdengar deringan handphone ya, deringan handphone. Mau itu handphonenya disilentkan atau digetarkan akan terdengar deringan. Mengekor ya. Ya, dapat kan? Nah, layarnya mati, cuman deringnya nampak. Ya, terdengar suara deringnya. Bunyikan di sini. Bunyikan. Oke. Mati lagi. Sekali lagi. Ya. Matikan lagi. Nah, kalau mau ekstrim lagi atau mau lebih privasi lagi tentang data-data yang ada di handphone itu, apabila kita tidak menemukan handphone itu, silakan teman-teman, ini ada pilihan lagi, amankan perangkat, itu dikunci. Dikunci, tidak akan bisa terbuka kuncinya sebelum kita yang membukanya sendiri. Atau hapus perangkat. Hapus perangkat ini maksudnya itu akan menghapus semua data yang ada di handphone itu. Nah, sekarang kan handphone kan sudah menjadi rahasia pribadi kita kan, terutama data-data, nomor handphone, nomor kontak WhatsApp, ya, pesan-pesan pribadi. Itu jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak yang salah atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ya. Karena handphone ini sangat privasi bentuknya. Nggak banyak sih. Ya sudah, ini intinya gini. Intinya cari perangkat ini sebenarnya kalau sudah, bagi para sahabat yang sudah tahu ini apa yang saya berikan ini ya biasa saja. Tapi ketika ini sahabat yang atau teman-teman yang belum tahu cara menggunakan aplikasi ini akan sedikit banyaknya membantu ya. Karena saya juga dulu tidak tahu perangkat ini, cuman udah lumayan lama lah, hampir berapa tahun gitu, sekitar 2 tahun lah saya menggunakan ini, apalagi untuk mencari lokasi. Lokasi istri ya, mencari lokasi istri, mencari handphone saya kadang-kadang di rumah. Dan bahkan kadang-kadang ini pernah terjadi oleh teman saya, mudah-mudahan teman saya nonton tuh ya. Ini pernah terjadi oleh teman saya, handphone temannya itu hilang, mungkin letak di mana, tapi itu di tempat keramaian. Dan dia memberitahukan ke saya, dan saya minta itu alamat Gmailnya beserta dengan passwordnya. Dan saya cari menggunakan perangkat ini, itu berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Kebetulan alhamdulillah handphone ini tidak mati, dan itu keadaan dalam terkunci. Ya langsung dalam beberapa menit, mungkin 10 menit, handphone tadi langsung ditemukan keberadaannya. Saya lakukan aplikasi ini dengan cara putar suara. Ketika dia sudah mendekati alamat tadi menggunakan Google Map, Sherlock yang saya berikan oleh dia mendekati. Ketika sudah dekat, dia memberitahukan lagi ke saya bahwasanya dia sudah mendekati rute itu, dan saya lakukan dengan putar suara, dan terdengarlah deringan handphone. Nah, di situ langsung didekati ya yang menemukan handphone tadi dan ditanya. Kan berarti kan selain ini untuk menemukan handphone di sekitar rumah ataupun mengecek lokasi teman dekat, keluarga, anak bisa jadi, bahkan ini juga bisa digunakan mencari handphone kita ketika itu terjatuh di jalan, tentunya di tempat keramaian tentunya. Sangat berguna sih, sangat berguna, apalagi untuk saya sangat berguna. Jadi bagi teman-teman, silakan mencari aplikasi ini di Play Store ataupun di Google Chrome. Nanti situ akan ditemukan. Itu saja sih yang bisa saya berbagi tentang aplikasi mencari perangkat saya, tentunya dengan
handphone ya, dengan handphone, alamat Gmail dan password. Jangan lupa itu. Saya rasa cukup video singkat ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi diri saya sendiri ataupun bagi teman-teman yang melihat video ini ya. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Itu pun kalau ada. Tetap senyum dan salam semangat. Muter-muter ngomong saya. Tapi nggak gitu deh. Muter-muter ngomongnya dia. Enggak. Bisa potong-potong ya? Para sahabat Moulin Rikdi, tetap senyum dan salam semangat ya. Apa sih?